illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Keranda sering lewat di situ juga sering. Ya wujudnya kayak pocong lah, tapi saya nggak lihat. Pak Kunci namburin jaringan apa gue? Tapi kan saya nggak lihat, teman saya yang lihat. Yang gali itu takut loncat ke atas. Kalau boleh tahu bagian apa itu Pak yang masih utuh Pak? Kalau nggak salah itu bagian kepala. Bagian kepala Iya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya si Kumis. Untuk season kali ini saya akan berbincang-bincang nantinya dengan penjaga makam Desa Karangmangu. Langsung saja di sini saya akan perkenalkan satu persatu. Bapak, yang pertama dari makam mana Pak? Saya dari makam Tungguwungu RT 4 dari rumah Grumbul Karangjambu. Karangjamu. Dengan Iya. Bapak siapa? Pak Sarjono. Pak Sarjono. Pak Jono saja ya Pak ya? Iya, Biar lebih iya. enak mungkin saya Iya, nyebutnya iya, ya. iya. Terus yang kedua dari mana Pak? Bapak Prianto dari Dusun Tegal, Ismalang. Ismalanggeng. Iya. Pak Jono. Pak Prianto. Prianto. Oke. Iya. Terus yang ketiga Pak, yang terakhir Pak Arif, Pak Arif dari makam apa Pak? kunci makam Wisma King. Kunci makam Wisma King. Baik, untuk malam hari ini nanti saya akan berbincang langsung dengan ketiga juru kunci atau penjaga makam di Desa Karangmangu yang ada 3. Yang pertama akan saya mulai dari Pak Jono. Pak Jono, kalau boleh tahu berapa tahun Pak jadi juru kunci? Saya jadi juru kunci itu masuk tahun 2012. Bagaimana Pak? Seringkah Pak menemukan hal-hal yang mungkin di luar nalar atau mungkin mistis gitu Pak? Saya pernah mengalami satu kejadian yang tidak disengaja mengganggu saya karena tidak sengaja. Itu mendapatkan satu kain itu masih utuh di Masih utuh. sebelah liang lahat yang saya gali. Berarti waktu itu Bapak sedang gali makam Pak? Gali makam. Sedang gali Waktu makam. itu, ya, waktu itu saya gali pemakaman warga. Waktu itu yang gali itu sejumlah 10 orangan lah. 10 orang. Iya. Di situ Bapak juga turut serta ya Pak? Iya, merasa takut yang gali karena itu masih muda, masih belia. Oh, karena masih muda jadi Iya. takut. Aku waktu itu naik ke atas, yang menggantikan itu yang lebih tua, yang membetulin, yang merapihkan lah. Karena itu kan takutnya itu ada kejadian yang tidak diinginkan dari pemakaman itu. Ya, waktu itu istirahat dulu karena ada yang capek mungkin istirahat, minum selama 15 menitan lah. Makanya datang, yang memang sulit lah, manusia itu sedang sempit tempatnya. Iya, kanan kiri itu Udah penuh ya Pak? udah penuh. Waktu itu belakang juga mendapatkan kepala. Depan waktu itu pemakaman baru. Jadi intinya ya masih ada airnya lah, yang mengalir kan, berbau lah. Ya pastinya Pak. Itu ya, semua yang gali itu ya pada ini takut lah intinya. Nah, waktu itu mayatnya datang, dimakamkan, selesai, istirahat dulu di situ karena kecapean, juga ada pikiran was-was mau ada kejadian yang tadi pagi ya, yang itu yang kejadian kain masih utuh. Jadi di situ karena udah lama Bapak selaku juru kunci di situ gali lagi ya Pak di tempat yang sama itu ya Pak ya? Iya, waktu itu kan ada kijingnya. Dia anak Sebelah kijing. Saya memakamkan di depannya, tapi kemungkinan besar nih itu masang kijing itu nggak pas. Oh,
kemungkinan besar. Jadi saya kira masih kosong, ternyata Ternyata di bawah ada ada isinya. isinya. Gitu. Tapi yang buat kaget berarti waktu itu memang posisi kainnya masih utuh, Masih utuh, belum busuk Pak. belum busuk. Cuma kotor lah intinya. Berarti waktu itu kena cangkul Pak. Kena cangkul. Kena cangkul. Sempat yang gali itu takut loncat ke atas. Kalau boleh tahu bagian apa itu Pak yang masih utuh Pak? Kalau nggak salah itu bagian kepala. Bagian kepala Iya. Pak. Bagian kepala masih utuh. Berarti di situ Bapak lihat dengan mata kepala sendiri Iya, ya Pak? saya saksi mata di situ. Begitu selesai, lampu masih nyala, diberdoain, udah selesai. Waktu dulu kan, kalau yang mengalami itu depannya pemakaman itu kan rumah pakai besi besar-besar dulu. Tahun berapa itu Pak kira-kira Pak? Ya sekitar tahun, ya sudah 25 tahunan. Itu pengalaman yang saya alami di pemakaman Tunggungu. Pengalamannya segitu. Berarti dari mulai tadi Bapak Dari ya mulai, iya. gali kubur, Iya. di situ nggak sengaja menemukan Iya. mayat atau orang yang sudah meninggal, diperkirakan sudah lama, dan itu kondisinya masih utuh ya Pak ya. Kalau di sekitar makam Pak, kira-kira ada nggak sih Pak kayak cerita-cerita mungkin? Bapak kan berarti kan lama ya Pak di makam. Ada nggak cerita yang mungkin di situ makam itu sering ada yang ganggu atau mungkin horor gitu Pak? Pernah ada nggak Pak cerita itu Pak? Kalau saya menurut cerita orang-orang awam termasuk orang jalanan lah intinya. Kalau di pemakaman saya itu dulu terkenal ada kuntinya. Iya, terkenal ada kuntinya. Itu sering muncul Pak Sering muncul dulu. Itu kan kata orang-orang jalanan yang lewat. yang lewat. Saya pun belum pernah melihat. Kalau Bapak sendiri belum pernah Iya. mencoba itu pengakuan orang-orang yang pengakuan orang-orang yang lewat jalan. di situ biasanya ganggu atau gimana Pak kalau menurut ceritanya itu Pak? Kalau menurut ceritanya itu sih nggak ganggu, cuma melihat ada Hanya menampakkan. Iya, wujudnya menampakkan. gitu Pak. menampakkan wujudnya, ya sudah. Selanjutnya untuk Pak Trianto dari makam Wisma Langgeng ya Pak ya. Kira-kira dari yang Bapak alami, Bapak jadi juru makam itu dari tahun berapa Pak? Saya masuk jadi juru makam itu 2010-an. 2010-an. Jadi nggak jauh beda. Iya, Dan selisihnya nggak Pak jauh Sono. sama Pak Sono. selama Bapak jadi juru makam, ada nggak Pak mungkin Bapak sendiri yang mengalami atau Bapak menjumpai orang yang mungkin aneh di makam yang Bapak jaga itu ada nggak Pak? Ya, ada sih. Apa itu Pak? Yang pengalaman saya sendiri itu kejadian orang tuanya. Iya, ceritanya keselong lah bahasa orang Oh, sini keselong Kesasar gitu ya Pak ya? Iya, Kesasar, oke. tapi orangnya udah sepuh. Itu udah di warga lingkungan udah dicari, diputerin kemana saja nggak kelihatan. Padahal itu sama saudara-saudaranya ada suatu tempat kayak penembahan, tapi setahu saya itu cuma bikinan lah. Oh cuma Iya, ya bikinan. tapi pas itu kejadiannya sama, karena saya dikasih tahu sama lingkungan itu, terus saya datang penembahan lah. Jadi saya mintanya ke penembahan yang sebelah timur. Nah, alhamdulillah dengan hitungan detik ya itu dikeluarkan. Iya, padahal itu udah dikepung sama saudara-saudaranya itu ya. Itu saya cuma bilang dikeluarkan, Mbah. Terus hitungan detik langsung Keluar. dikeluarkan. Alhamdulillah. Itu pengalaman Bapak pribadi ya Pak ya? Iya, pribadi. Ada orang yang hilang, berusaha dicari nggak ketemu. Bapak minta itu di situ ya, berdoa mungkin, dan langsung tiba-tiba muncul.
paling kejadian Mas yang saya di luar saya yang tahu ya, cerita masyarakat yang berkembang ya. Itu ada sebelah timur makam, sebelah ada jorokan kambing. Nah, di situ sering itu ada jalan lurung lah, cara bahasa Jawanya lurung jalan itu. Iya. Itu sering ada kambing lewat tapi bukan kambing. Kambing tapi seperti bukan kambing, Pak. Iya. Yang orang lewat itu dikirain kambingnya itu jorokan itu, tapi bukan. Iya. Terus keranda sering lewat di situ juga sering. Di lurung yang sama? Iya, masih sama. Itu kejadiannya kapan, Pak? Kalau boleh tahu, Pak, itu yang keranda? Ya, udah lama sih. Udah lama. Dan itu memang kerandanya jalan atau mungkin ada yang bawa, Pak? Cuma kerandanya ya jalan. Kerandanya yang jalan, tanpa ada yang bawa, artinya Tanpa ada yang bawa. Iya. Posisinya malam atau? Malam. Malam. Yang sering malam. Untuk yang ketiga, Pak, dengan Pak Arif ya, Bang ya? Pak Arif ini jaga makam di makam Wisma Kingking. Wisma Kingking Desa Karangmangu, Pak. Kalau boleh tahu Pak Arif sendiri dari tahun berapa, Pak? Kira-kira tahun 2011. 2011 juga, berarti sama nggih Pak dengan yang lain nggih. Itu berarti sekitar 20 tahunan juga, Pak. Dari 20 tahun itu kira-kira ada nggak, Pak, cerita yang sampai sekarang Bapak masih ingat? Ini ada, pertama saya masuk ya, itu rumah saya kayak dilempari batu, tapi rumah saya tidak bocor, tidak apalah. Itu batu banyak berterbangan pada jatuh di rumah, tapi tidak bocor, tidak jatuh, nggak ada. Itu berasal dari makam atau? Ya nggak tahu, dari atas. Oh, dari atas. Dari atas ya. Tapi sempat Bapak lihat, Pak? Sempat Bapak? Ini nggak kelihatan, Enggak. tapi bunyi di genteng, bunyi pating budak. Cara bahasa Jawanya pating budak. Pating budak gitu ya. Jam pinten Pak kira-kira ini Malam kejadian? sekitar jam 12. Jam 12 Iya malam. malam. Itu kejadian tahun berapa, Pak, kalau boleh tahu? Ya udah lama pertama saya masuk situ. Pertama kali. Dulu kan bapak yang tukar di situ. Oh, Terus saya itu kayaknya apa ya? Mungkin kenalan apa gimana lah. Saya juga nggak tahu. Kayak tahu dilemparin batu tapi nggak pecah. tapi kalau Bapak sendiri di kayak hantuin, mungkin di gentayangi, pernah nggak, Pak? Itu saya sih nggak pernah. Tapi kadang teman saya yang lihat. Apa itu, Pak? Ya wujudnya kayak pocong lah. Tapi saya nggak lihat. Gue Pak Kunci namburin jaringan apa gue. Tapi kan saya nggak lihat. Teman saya yang lihat. Aduh apalah saya nggak lihat. Saya bilang nggak lihat. Itu Bapak nggak ngerasain apa-apa, Pak? Nggak ada. Itu kejadian kapan, Pak? Yang Bapak Ya waktu itu pas COVID Pas kan COVID sepi itu, ya. Cuma penggali kubur. Orang 10 kan juga ada timnya. 10. Waktu itu juga ada pemakaman bayi jam 1 malam, itu malam Jumat Kliwon. jam 1 malam, Pak? Jam 1 malam ya. Saya 3 orang. Anak saya ikut, terus ada teman ikut 3 orang. Itu juga ada yang lihat teman saya. Tapi saya juga nggak ngelihat. Di belakang saya juga deh, duduk di belakang. Sosok apa, Pak? Itu katanya Kunti. Tapi saya juga nggak ngelihat, Mas. Kata temennya satu malah pulang, nggak bilang terus. Oh, Bapak bilangnya itu pagi-pagi ke tempat saya. Saya pulang lah, takut lah. Karena ngelihat tadi Iya. di belakang Bapak ada wujud yang memang ngeri juga Iya. ya, Pak ya? Katanya rambutnya panjang. Jadi dia yang cuma dikasih tahu, saya juga ya apa, cuma tahu-tahu pagi-pagi dia cerita. Kalau di itu, Pak, mohon maaf ini, Pak, di makam Wisma Kingking itu kan lumayan panjang ya, Pak? Iya. Pernah ada nggak sih, Pak, kejadian janggal di sekitar makam itu, Pak? Janggalnya ya, setahu ya ini orang yang bilang lah ya. Kemarin waktu pasar baru-baru ini lah ya, Ya. ada pedagang sayuran nganter dagangannya ke makam. Itu ada. Berarti pedagang sayuran? Iya, ya, nganter pedagang ada orang beli suruh dianterin. Itu tahu-taunya udah mau pagi malah ya. Itu masuk kan ada rumah-rumahan itulah ya. Cungkup ya, Cungkup lah Cungkup, bahasa ya. itu, cungkup Nah, lah ya. Itu nabrak lawang caranya. Itu baru sadar Mas, udah mau pagi. Terus saya di kuburan ini. Takut dia.
Ngapunten Pak, untuk semuanya saja, untuk bapak-bapak yang menjadi profesi tukang juru kunci di sini, kira-kira ada nggak sih Pak pesan atau pantangan yang memang tidak boleh dilakukan Pak selama kita mungkin di makam atau mungkin sedang melakukan aktivitas di makam, ada nggak Pak? Boleh dari Pak Jono atau mungkin yang lainnya. Kalau tantangan saya itu, kalau ada pemakaman saya cuma merhatikan. Mau satu saat itu ada tali yang nggak kebuka, apa ini nggak bener, itu selalu saya awasin. Karena itu cerita horornya itu kalau nggak dibuka itu kan ceritanya orang awam tuh bisa jadi pocong. Itu pantangan saya, itu harus saya kontrol terus. Untuk pantangan yang memang tidak boleh dilakukan ketika di makam itu apa sih Pak? Pantangannya ya, kalau di makam ya semua orang itu yang pelayat itu ziarah mengantar jenazah ya, jangan minta saya ditaruh di sini Pak besok, jangan bilang gitu Pak. Itu pantangan bagi saya. Kenapa itu kayaknya bisa nggak lama lah, sering jadi kayak gitu. Jangan bilang yang jelek-jelek ngomongnya lah, yang bagus ceritanya juga yang bagus. Jangan saya besok di sini ya Pak, jangan bilang gitu lah, intinya ngomong yang bagus. Berarti nggak boleh ngomong sembarangan ya Pak di sekitar. Terus ya jangan udah di hijing lah di makam itu lah, bahasa gue saru lah intinya lah. Ya sudah paling itu untuk pantangannya memang ada ya Pak menurut Bapak. Kalau dari Bapak bagaimana Pak untuk pantangannya memang ada di makam? Pas waktu gali itu kan ada cangkul lah, ada alat lain-lainnya. Kalau udah selesai itu loh bikin galiannya, itu pantangannya jangan alatnya dikeluarin dari situ. Dari wilayah makam Pak? Maksudnya di dalamnya, di dalam galian. Itu. Nanti ada yang masukin lah, lain itu loh, lain yang mau dimakamkan. Sempat ada Pak yang itu Pak, yang lupa? Setahu saya enggak sih. Enggak ada. Iya. Selalu diingatkan. Selalu diingatkan sama teman-teman. Itu pantangannya. Iya. Jangan sampai lupa untuk cangkulnya. Iya. Tetap jalan gitu. Iya. Itu untuk pantangannya memang ada di masing-masing makam gitu Pak. Pantangan saya ada lagi nih ya. Juga jangan diukur sama orangnya lah. Yang lubang itu jangan diukur sama orangnya. Tidurnya gitu jangan, itu pantangan. Itu pantangan sama sekali itu ya. Jadi bisa pakai alat yang lain ya, bisa lah, pakai tali atau pakai apa, pakai kaki bisa. Yang penting jangan diukur sama orangnya gitu ya. Jangan sekali-kali ya. Ya cuma itu. Oh iya Pak, satu lagi ini untuk yang terakhir dari Bapak bertiga, nanti saya minta pesannya ya Pak untuk warga sekitar Karangmangu terutama, kiranya harus bagaimana sih Pak untuk sikap yang baik ketika kita lewat ataupun masuk dalam wilayah makam Pak. Yang pertama dari yang paling ujung Pak Arif. Yang pertama yang ucapan salam lah ya, terus santun di lingkungan pemakaman, tidak ngomongnya tidak sembarangan, ngomong yang baik-baik saja, dan juga jangan berbuat yang tidak baik di situlah, intinya begitu. Cukup. Terima kasih. Kalau dari Bapak Pak untuk pesan untuk warga Karangmangu sekitarnya ketika masuk makam itu harus bagaimana Pak? Yang pertama tetap itu salam. Biasanya lah kalau orangnya nggak tahu itu kan kijing itu kan orang seenaknya duduk. Iya, biasanya di kepalanya itu loh, yang sering itu lah. Iya, bilang di tempat makam kok bilang itu besok buat saya tempat itu juga jangan sampai bilang kayak gitu. Pamali juga nggak? Pamali, iya, mungkin kayak gitu. Yang dari Pak Jono Pak pesannya? Kalau dari saya itu kepada warga, ya khususnya warga Karangmangu lah intinya, kalau mau datang keperluan ke makam itu, keperluan ngijing ke makam itu, seharusnya itu diwajibkan menemui kuncinya dulu. Karena itu kan perlu apa namanya ya, perlu pembenahan buat kunci. Contoh
mau ngijing kan, kalau saya nggak tahu nguburnya berapa, saya belum jadi juru kunci kan nggak tahu. Waktu ngijingnya soal ke juru kunci kan otomatis tahu ini orang tua zaman dulu, harusnya kayak gitu ya, kayak gitu aja. Baik, terima kasih untuk ketiga juru makam yang ada di Desa Karangmangu Kroya. Mudah-mudahan Bapak senantiasa diberikan kesehatan, karena tugas yang Bapak kerjakan ini tugas yang sangat mulia dan tidak semua orang bisa melaksanakan tugas tersebut. Baik, untuk seluruh desa semuanya, demikian tadi wawancara kita dengan Bapak-bapak dari juru makam Desa Karangmangu Kroya. Pesan dari saya, tetap utamakan berdoa, utamakan sopan santun ketika lewat makam, dan salam sehat untuk semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.